Udah 30 tahun ya, Miles. Sekarang kita mau ngebahas film terbarunya yang bakal rilis bentar lagi. Kita bakal ngobrol sama cast-nya dan ngeliat beberapa hal lainnya. Langsung kita masuk kantornya ya. Halo, Kak Jovialda Lopez, baru ketemu aku Lea. Halo Lea. Halo El. Halo El, kalian mirip banget sama yang di poster ini. Silahkan dilihat pamerannya hari ini. Wow, perasaan kalian when you first saw this tuh gimana? Perasaannya pastinya excited. Banget, nervous juga pengen tahu kayak orang-orang reaksinya kayak gimana ya. Tapi aku bangga juga sih ngeliat El di sini, sama ngeliat diri aku juga. Ayo masuk yuk, Let's go. Yuk. Ayo. Lebih enak ngobrolnya. Ayo. Kalian juga udah nonton kan ADC kan? Udah dong. Udah. Do you know that scene yang kayak kalau dia ngeliat balik ke gua, berarti dia naksir sama gua? Oh iya, Yang dia kayak dia tunggu Limbang. jalan kan terus dia kayak Gitu. Nah, that scene really like not ruined, it like defined dating. Oh, jadi kayak ngasih standard of... Ngasih standar gitu, jadi kalau lu deketin cewek, terus cewek ini jalan, terus kalau dia nengok balik, berarti dia suka sama lu gitu kan. Kalian syuting film ini kapan? Akhir Januari. Ya. Akhir Januari sampai akhir Maret. Ya kita tuh sekitar berapa sih kemarin Mas Rio tuh bilangnya 54 hari ya? Iya. Dengan adanya break kok. Sekarang berarti sibuk apa nih? Promo sih, lagi promo. Lagi sibuk promo aja, terus aku juga lagi masuk kuliah gitu-gitu aja sih. Kalau aku lagi fokus skripsian. Soalnya udah semester 8. Gila keras loh hidupnya. Oke, udah selesai skripsinya atau gimana? Tinggal sidang nanti. Sidang skripsi. Sidangnya setelah film ini keluar atau gimana? Sebelum film ini keluar. Soalnya setelah. Nggak, takutnya manggilnya gini, Mas Rangga, mohon maaf, maksud saya L. Dari awal gue ngobrol sama kalian ya, walaupun belum lama sih. Gue bisa ngerasa ada banyak yang beda loh dari kalian. Iya, tadi kan kita ngobrol sedikit sebelum ini ya, kayak kamu kan besar di Papua, Iya benar. Manokwari, Jayapura, abis itu Makassar. Ya. Gila, Indo Timur Pride banget bro ini. Wah gila bro, ini woo, let's go. Kalau lo Jakarta parah Jakarta. ya? Jakarta Selatan. Iya. Nah, kalian ini jelas-jelas beda. Upbringing beda. Tapi kalian memerankan peran yang super ikonik ini. Yes. Did you have chemistry at first? Atau perlu dibangun atau gimana tuh? Pastinya semuanya kita jalanin ada secara alami dan juga ada kayak pendekatan-pendekatan workshop, reading, gitu-gitu sih. Untungnya dia sama-sama curious sama aku gitu loh. Kayak aku curious sama kehidupan dia curious tentang culture aku juga. Kita sama-sama exchange kayak knowledge yang kita udah punya sebelumnya. Dan itu tuh suatu hal yang seru yang bisa ngebikin kita juga makin dekat. Jadi makin tahu gimana cara ngadepin satu sama lain. Di situ tuh dimana kita kayak membangun dunia yang kita buat di sini menjadi untuk kita gitu loh. Kita membangun dunia Rangga dan Cinta ini sama-sama dari awal gitu. Untungnya jadi aku pertama kali datang mau reading pertama di kantor juga sama El soalnya. Nah, di sini Lea tuh sebenarnya ada advantage kan. Lea comes from an artistic family background. Yes, actually. El ada artistic family background. Kalau dibilang artistic family background nggak ada, secara garis keturunan atau keluarga nggak ada. El, Keren sih. life changing loh El. Life changing. Emang dari dulu mau masuk ke dunia acting? Kalau dunia acting dari dulu justru saya kayak nonton film itu bukan suatu hal kayak favorit atau hobi gitu. Lebih ke nyanyi gitu-gitu. Tapi setelah project ini jadi lebih suka film. Nonton film. Lebih suka berakting, terus baca buku juga gitu-gitu. Kalau Lea gimana? Lea emang berencana dari dulu, I want to be on this path. Jadi ya tapi dari dulu tuh aku gak pernah mau. Aku tuh selalu pengen jadi ada di fashion industry atau production. Kayak aku pengen yang membuat gitu. Aku selalu pengen jadi producer. Wow. Makanya I love your polarisasi sama your theater. Yes. El belum nonton. Nanti kan nanti. El tuh pengen, El tuh nonton ya? Beli tiketnya tapi nggak sempet nonton. Tuh. Iya, polarisasi yang pertama tapi.
Ya udah berarti gue wajib nonton Rangga dan Cinta. Haruslah. Nih exchange Tiap gitu. kali. Sesama seniman tuh gitu. Kalau lu nonton punya gue nonton punya lu. Gitu ya? Harus gitu. Oke. Kayak gitu, terus jadi kayak dari SMA, SMP tuh aku selalu kayak try to produce theater in school, sesudah gitu kayak mencoba untuk membuka kayak ke passion aku gitu. Tapi entah kenapa semua yang aku lakuin selalu beloknya ke entertainment industry lagi. Jadi aku ngejalanin aja sekarang semuanya gitu. But I'm really passionate about it too. Jadi kayak I feel like if I enjoy it in like this industry, ya why not I just jalanin aja gitu. Nah kamu kan udah punya banyak bekal nih. Karena kamu udah sering syuting dan lain-lain. El ini first time banget berarti ya? First time banget. Nah kamu, El disupport apa nih sama Lea? Katanya sering disupport. Iya, dia tuh supportive banget. Yes. Dari awal pertama kali kita ketemu pas workshop. Aku tuh di sini kayak datang kayak celingak-celinguk bingung gitu. Tapi dia kayak selalu berusaha untuk ada di samping aku untuk temenin aku gitu. Kayak misalnya pas reading gitu-gitu dia selalu ada di samping aku gitu. Dia selalu support, dia selalu kayak membantu aku gimana caranya untuk masuk ke dalam karakter gitu-gitu sih. Kalau sama Lea. Oke sekarang kita ngomong waktu kalian syuting ini ya. Jadi kalian syuting film ini, you're in the scene, ini udah hari H. What was your feeling? Kayak this is real loh. Back to the beginning gitu ya berarti ya. Iya, this is real loh. Kalau waktu itu aku sih keringetan parah. Keringetan parah, tangannya Spesifik loh dia. I love that. tangannya basah semua, terus grogi pastinya. Dan ada salah satu scene di mana di trailer juga ditunjukin itu hari pertama di mana aku syuting di situ. Yang mana kamu duduk di meja? Bukan. Yang marah ke dia, Lo nggak langsung marah. penting gitu. Itu adegan pertama. Itu syuting hari pertama. Hari pertama. One of the first scenes yang di syuting. Yes. Iya, itu hari pertama. Lu udah, wow. Itu juga kayaknya scene pertama di hari itu gak sih? Sebelumnya itu cuma kayak jalan apa gitu loh. Benar-benar. Itu scene pertama juga. Yang ada dialognya. Tahu, iya. Kita Wah sama-sama. langsung segitu ya? Iya. Itu kalian udah latihan berapa kali adegan itu sebelum di syuting? Lumayan. Latihannya kita tuh panjang. Kita tuh latihan tuh berbulan-bulan ya. Dari Oktober. Rangga ya? Selamat ya? Maaf ya, saya sedang baca. Gila, rese, belagu, sok asik. Kamu ini kenapa sih? Tunggu. Siapa sih nama lo? Kok gue lupa ya? Berarti lo enggak penting. Kalian tipe aktor yang ngeliat monitor nggak? Enggak sama sekali. Oh nggak boleh? Oh saya banyak sutradara ngizinkan kayak abis take ini Jadi- lihat dulu di monitor. Gue ngerasa lu kurang ke kiri, gue ngerasa lu kurang senyum gitu. Continuity-nya kita harus ingat, nggak boleh lihat situ. Gitu. Iya. Oh wow. Kalau awal-awal aku mungkin karena masih baru jadi beberapa kali diingetin sama continuity-nya. Iya, pasti kalau Dia itu. habis gini gitu. Iya Tapi continuity itu sisanya kita harus inget tadi kita ngomong gini tangan kita di mana. Mata kita nggak dipepas kapan. Gitu. Ya. Air mata harus ngalir di yang mana, kanan apa kiri. Itu maksudnya itu perfeksionis banget, tapi itu bagus banget. Adegan tersulit apa? Kalian ingat nggak? Adegan tersulit. Musical. Iya, musical termasuk ke adegan yang sulit. Soalnya kita harus nyanyi, acting, dan juga perasaannya harus sama gitu. Tersalurkan dari ujung kuku, ujung rambut, semua itu harus kayak terasa gitu kan. Musiknya kan nggak boleh sekedar nyanyi atau sekedar berdialog gitu kan. Kalau musikal justru kita nggak boleh yang nyanyi banget, Iya. tapi nggak boleh yang ngomong banget juga. Gitu. Jadi harus seimbang semuanya. Ya bener-bener loh gitu lah. Ini gitu, intinya gitu. Aku hanya ingin mencintai, aku hanya ingin dicintai, walaupun banyak yang menentangku, ku hanya ingin bahagia. Jadi di film ini banyak elemen nyanyinya berarti kalian? Gak sebanyak yang orang kira kalau misalkan orang nyebut film musical, gak sebanyak Glinda and Alphaba. Oke. Iya. Gak sebanyak gitu. Cuman unsur-unsur lagu dari AADC pasti akan terdengar kembali di film ini. Dan kita sebagai Rangga dan Cinta juga akan nyanyi di film ini. Iya gitu. Berarti ini benar-benar reimagination of the AADC 1 ya? Ini bukan kayak plek kopi aja gitu kan? No. Very different story ya? And, the story, It's still same. Yeah, the Tapi song. kayak ada beberapa scene yang nggak ada di AADC, di Rangga dan Cinta itu ada. iya. Ini no pressure ya? Ini no pressure. Oke. Tapi kalian berdua tahu kan Rangga
AADC 1 dan 2 adalah Nicholas Saputra. Dan dia Cinta adalah Dian Sastro. Rawardoyo, yes. Dua orang yang menjadi icons of Indonesia. Yes, Benar. we know that. Your future paths, by the way. This is your future paths. Nah, yeah, if you do it correctly, this can be your future path. It's a very iconic character ya. Apa sih bedanya? Kalian merasa ada perbedaan nggak antara karakter yang mereka mainin sama yang kalian mainin? Oke. Kalau dari aku pastinya ada perbedaan dari versi Rangga dari El dan Mas Niko dan Cinta dari Mbak Dian. Pasti ada perbedaan-perbedaan yang kita bawa dan kita interpretasikan dari diri kita sendiri di film Rangga dan Cinta ini. Pasti ada perbedaannya. Iya, aku mencoba untuk kayak masuk ke dalam dunia itu, membuat dunia itu, tapi nggak mungkin sama karena menurut aku pertama Tante Dian Tante Dian, Om Niko Om Niko gitu. Jadi kayak mereka pasti punya caranya sendiri untuk menginterpretasikan itu dan kita karena di sini juga ada sensi musiknya, mungkin aku ngerasa Cinta kalau untuk Cinta ya kayaknya ada lebih feminine side-nya waktu pas dia bernyanyi mungkin gitu ya. Aku sih ngerasa kayak gitu. Tapi kalau selebihnya kayaknya I think it's further untuk penonton yang ngejudge apa bedanya gitu. Iya. Oke. Dan aku cuma dengar dari cara kamu ngomong sekarang ya. Kan you're obviously an international school kid. Iya. Kamu dari kecil sekolah internasional. Itu lepas dari karakter Cinta nggak ada? Cinta SMA Indonesia ya? Jauh. Waktu pada saat itu sulit banget untuk ngemisahin duanya karena kadang aku sekolah terus nanti sorenya syuting. Jadi kayak harus Oh masih ke bawah sifat-sifat di sekolah? Bye, tinggalin malahan sekolah. yang ke bawah Cinta tahu. Oh malah kamu jadi lebih Indo di sekolah? Iya, parah. Oke. Kalau Rangga gimana? Kalau aku justru terbawanya tuh kayak misalnya sifat-sifat Rangga yang kayak sekarang lebih menghabiskan waktu sendiri, kayak lebih banyak, lebih memilih kayak misal menghabiskan waktu di kamar atau enggak di tempat lain, cuman kayak diriku sendiri dan mungkin buku segala macam gitu-gitu paling sih yang masih ada kebawa Rangganya. Dan juga kayak misalnya interaksi sama orang itu kadang jadinya kayak bingung gitu, duh gimana ya sekarang, Awkward. Iya. ya jadi awkward gitu. Wah ke bawah ya. Ke bawah, lumayan. Tapi it's not a bad thing Iya, sih, nggak apa-apa. benar. Maksudnya, It's not. no, it's not. Sampai kayak lagu yang kita dengerin aja berubah gak sih? Kamu berubah gak? Aku berubah Iya. banget. Lagu yang kita dengerin. Aku enggak sih masih. Aku berubah banget. Lagu berubah banget. Tapi ketika aku udah nyampe rumah, udah ke kamar aku, di mana kamar aku tuh full of Lea stuff banget tuh udah balik lagi. Gitu lah. Baik lagi ya. Iya, tapi kalau udah kayak ketemu geng Cinta, namanya Maura Mili Carmen Alia, Rangga, Borne, semua itu tuh udah gitu loh. Tapi I feel like terus enak aja gitu dan nggak kepengen buka sosmed gitu loh. Terus kayak jadi pengennya tuh ngelakuin apa yang di tahun itu lakuin gitu. Dan menurut aku it's something very interesting, dimana aku tahu banyak belajar dari sini. Tadi you mentioned the word sosmed. This is very interesting. Yes. Ya kalian tahu lah. Kalian anak-anak zaman now, ya pasti kalian tahu komentar-komentar pedas netizen Ya. di sosmed ya. Pasti. Kalian udah lihat beberapa? Lumayan. Jujur aja nih gue. Kayak lumayan kayak obses gitu tiap malam. What did they say about me? What did they say about me gitu kan? Tapi I mean it's tough. Right? It is tough karena netizen punya pendapat Indeed. Iya. dan sah-sah aja pendapat mereka. Mereka sudah Benar. tumbuh bersama sebuah film kan. Iya. Tiba-tiba nongol orang-orang baru. Iya, pasti. Did it affect you guys atau you guys just okay, we'll wait for the results? We knew that this is gonna happen. You knew. We knew karena ya. Dan Mas Ri dan Mbak Mira juga udah ngasih kayak apa ya, warning mungkin kayak Ngasih tahu. ya ngasih tahu kayak guys nanti kalau misalnya cast reveal udah rilis kalian pasti bakal dibanding-bandingkan gini. Jadi kalian nggak perlu think too much tapi kalian coba untuk tetap latihan dan berikan yang terbaik aja sih kalau misalnya dari Mbak Mira dan Mas Riri. Because me myself, if I were them gitu, I try to put myself di shoes mereka gitu kan. Kalau aku jadi mereka gimana? Aku kan juga penonton ADC dari dulu gitu. Aku pasti bisa jadi aku bakal berpikir hal yang sama sama mereka gitu. Jadi aku yang kayak, oke, ya make sense mereka mikir kayak gitu. Oke. Gitu loh. Nah itu waktu kalian first reading ada Dian sama Niko. Nggak ada. Tapi Niko kan Ada, produser ya di sini, co-producer ya. Ada. Nervous nggak? Ini ada Niko Saputra loh. Gak usah nih, ya The kita character. semua aja kita kayak marah-marah gitu. The guy is here gitu kan. The guy gitu kan is here. Aku nervous soalnya pertama kali ketemu Mas Niko itu ketika terakhir kali casting di sini.
Aku waktu itu disuruh keluar dulu ada balkon gitu, terus tiba-tiba pas masuk ada Mas Niko di situ kayak, oh Mas Niko gitu, terus tiba-tiba ya El kita lanjut ya castingnya, terus diliatin langsung sama Mas Niko gitu. Pas casting itu, Gue dengernya aja deg-degan sih. Dengerin. Ya. Tapi dapat tips nggak dari Niko atau dia diem aja, dia lepas full? kalau kita sempat kayak keluar terus ngobrol bareng-bareng, cuman kalau misalnya tips sebagai Rangga gitu nggak ada. Cuman kalau misalnya tips acting dan cara untuk nggak nervous itu pasti ada dari Mas Niko, kayak misalnya kalau nervous dia gigit-gigit gigi atau segala macam gitu-gitu. Nah kalau misalnya sebagai Rangga, Mas Niko tuh nggak ada kayak Rangga ngomongnya gini, Rangga jalannya gini gitu. Iya. Pernah. Kayaknya kita tahu deh kenapa ya, supaya kita punya Soul kita sendiri ya? sendiri, heeh. Iya, iya. Kita cari sendiri gitu karakternya gitu. Kalau dari Dian Sastro ada? Sama kayak gitu juga. Dia kemarin sempat datang ke set, terus udah gitu cuman yang kayak nanya aja, cuman comforting kayak how is it, syuting gimana gitu ya, kayak yeah tip is just kayak cinta itu ya anak remaja gitu ya, if you feel like you're okay with it, dan ya udah kayak dia tuh ngasih suatu hal yang general untuk bikin aku kayak ngerasa lebih comfort aja gitu, supaya akunya nggak nervous banget gitu loh. Tapi memang itu pas banget sih, karena itu tuh belum panjang juga syutingnya. Jadi aku masih kayak masih ada hari-hari lain di mana aku syuting itu masih panjang. Dengan Tante Dian datang tuh aku Malah lebih tenang? tenang. Oh, bukan nervous ya? Nervous juga lah, nervous banget. Nervous dan tenang itu dua hal yang kontradiktif. Nervous dulu, terus setelah itu tuh tenang gitu. Oke, berarti dia udah lihat gue gitu. Secara person gitu. Agak di-tweak nggak untuk menjadi lebih 2025? Karena that movie was very 2002. This was very 2002. Hah? Yang Rangga dan Cinta? This was 2002. Versi 2002 dan The setting, everything. That setnya time. masih, ya Tunggu, berarti nggak ada TikTok, IG, kalian no phones? no phones. No. Jadi kita proses pengembangan karakternya juga kita lumayan, aku lumayan nge-space dari Dunia. my life yang terlalu modern gitu, supaya cara ngomongnya nggak sejaksel ini gitu loh. Ya tapi dia itu settingannya 2002, Yeah. bener-bener 2002 banget. 2002, tapi kalau di Rangga dan Cinta ini mungkin lebih colorful Colorful. dan kayak lebih youthful. Tapi settingan yang ada di kamera, yang muncul dari kameranya itu benar-benar emang di arrange sedemikian agar terlihat 2002. Sama kayak kamu tuh naik apa? Metro Mini ya? Ya, Iya, Metro Mini tahun 2000. Metro Mini 2002. Mobilnya semua tahun bikin semua. Mobilnya 2002? Yes. Bikin semua. The Geng Cinta nih. Iya. Berarti geng ini juga geng 2002 dong? Iya. Beda banget dong geng 2002 dengan geng 2025. Iya, You're close with them kan? Yeah, very close. Geng Cinta? very close. How close? Very close. Aku tuh I love this very close. very close. Aku sama aku tuh anaknya teman-teman banget. Apa-apa tuh teman-teman. Emang dari dulu tuh teman-teman. Jadi sama Geng Cinta, sama teman-teman sekolah emang deket banget. On and off cam. On and off cam. Gak bisa kalau gak punya temen dia. Iya. Okay, I'm coming to my last questions now. Kenapa orang harus nonton film ini? Karena ini warna baru. Orang-orang aku pengen orang atau penonton yang pulang ke rumah bisa ngerasain butterfly yang aku rasain sama Rangga, sama teman-teman. Mungkin kalian juga bisa kayak mengimpi-impikan, yang belum SMA bisa mengimpi-impikan, oke, nanti mungkin gue SMA kayak gitu. Pastinya anak-anak di zaman sekarang ini relate dengan film Rangga dan Cinta, kayak masa-masa SMA dengan teman-teman, dan ada anak-anak yang kayak misalnya geng Borne, terus ada juga yang Rangga, gitu-gitu sih paling. Nice. Dan kalian bakal banyak promo kan ke depannya? Iya. Dan gue dari tadi udah diganggu produser gue, katanya lo harus latihan untuk promo lo nih. Iya, mau ikut? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Rangga ikut latihan. Rangga nonton deh. Pulang deh. Oh enggak. Kamu latihan di mana? Latihan di atas. Oke. Let's go. Wah, dengan mudah. Bisa. Semua bisa. Mommy made me mash my M&M's. Mommy made me mash my M&M's. Sesuai dengan wajah itu, tak ada uang. Kalau begini Terus ku takkan tahan bisa-bisa. Kau kuras aku
cuma punya kekasih kamu. You guys, jadi gue baru beres nge-gym di atas ya. Sembari interview Kes Rangga Cintang, nonton mereka latihan. Sekarang, wah udah ditunggu gue nih. Wah, langsung aja sama Mbak Mirles sama Mas Riri Riza. Wah, halo. Halo, hai. Gimana, gemes nggak? Gemes banget. Dan promonya menarik nih, soalnya kan mereka bilang mereka bakal koreo, bakal perform lagunya di pensi ya. Betul. Jadi langsung bukan attack sih, langsung ke target market. Iya, jadi ada beberapa pensi yang ternyata sangat ingin sekali gitu mereka ikutan. Jadi ya kita bikin set khusus gitu untuk pensi-pensi. Terima kasih udah ngizinin aku ngobrol sama guest-guestnya di atas. Yang refreshing sih. Yeay. Soalnya jujur ya kan kalau kita ngomongin ada apa dengan cinta. Walaupun ini bukan ada apa dengan cinta. Ya, Tetapi di bawah ditulis tuh Rebirth yes. of AADC. Ya, Udah ingrained in my mind. yes. Those two people. Yes. Udah pasti. Udah pasti lah in everyone's mind di Indonesia Nggak gitu mungkin. kan. Ya. Jadi when I saw them, aku tuh coba melupakan. Aku susah ya. Iya. Aku tuh coba Iya, kayak iya. detach nih. Oke, Nicholas Saputra baik, oke Dian Sastro baik gitu. Terus mereka gitu kan. Tapi I see the dynamic kok setelah ngobrol sama mereka. Gitu. Ya. I see it. Ya, kayaknya tuh kalau kita mengenal pelan-pelan, mulai terasa gitu vibe-nya mereka. Mungkin they don't look like the OG gitu ya. The originals. Ya. Tapi vibe-nya itu mereka bisa terasa. Pelan-pelan itu kalau orang mulai melihat akan terasa. And hopefully begitu filmnya ditonton, mungkin semuanya bisa kayak iya gitu. Sebenarnya usaha kita itu selama ini adalah menjadikan Rangga dan Cinta itu sebagai karakter. How they actually karakter yang sangat valid dan bisa banget menghubungkan pengalaman banyak banget anak muda Indonesia dengan kehidupan SMA, dengan bertumbuh. Itu sebenarnya untuk melengkapi bahwa ini adalah cerita tentang anak muda yang berada di masa SMA mereka ketika Indonesia sedang berubah waktu itu. Dan membuat pertanyaan-pertanyaan tentang misalnya kayak kita nih siapa gitu. Kenapa apa bedanya gue sama saya gitu. Kita lupakan the business aspect of it lah. Ya. I want to talk about the art side of it gitu. Ya. Sebuah rebirth itu harus ada added value. Yes. Harus ada added value. Bukan cuma kita ganti muka doang kan. Enggak, karena memang secara genre juga ada perbedaan, itu udah jelas gitu. Kalau dulu dia drama, romance, coming of age gitu. Kalau sekarang it's drama, coming of age, dan musical. Music and dance gitu. Jadi memang it's actually a konsep yang juga udah bukan baru ya. Kan banyak sekali judul-judul yang memang mungkin IP yang memang sudah punya nama dijadikan musikal. Kadang musikal panggung, kita juga udah bikin. Petualangan Sherina. Exactly, Petualangan Sherina musikal cuma panggung gitu. Laskar Pelangi kita bikin musikal Laskar Pelangi. Oh ya benar. Ya. So it's something yang memang sudah biasa dilakukan. Cuma kali ini kami melakukannya di film karena di film itu belum banyak sebenarnya yang mengeksplor genre ini gitu. Tahun ini mungkin ada 1-2 ya, tapi sebelumnya itu genre yang nggak pernah disentuh. Kalau buat kami sebenarnya generasi sekarang itu is so into music and dance. Dan itu yang menurut kami bisa mendekatkan cerita yang memang sudah universal, cerita yang memang relatable untuk anak-anak remaja, itu bisa lebih dekat lagi dengan pendekatan ini gitu. Aku mau balik ke omongan Mas Riri tadi. Mas Riri bilang, Mas Riri believe in the story. Jadi kan kita di awal ngomong tentang karakter, tapi the story itself is so rich tadi. Banyak, apalagi kalian sebagai pembuat kan, kalian mikir lebih dari karakter. Kalian pasti mikir seluruh elemen film ini gitu kan. Sedangkan ya kalau penonton ya pasti the easiest entry tuh untuk remembering a character.
Yang aku penasaran adalah kenapa ada ADC 1, ada 2, kenapa gak ada 3 gitu? Belum tentu nggak ada. Oh. Bayangin, universe-nya kan beda. Iya, ini beda. Ini it's a new universe. Iya, kan ini satu universe, tapi maksudnya ini kayak dunia paralel gitu kali ya. Nah, ini menarik nih. Jadi bisa aja misalnya suatu hari ada AADC 3 dan Rangga dan Cinta 2 Of course, bersamaan. mungkin sekali. Cuma kalau yang aku main board. Cuma dunianya Rangga dan Cinta, it's dunia drama, music, and dance gitu. It will akan selalu berbeda itunya gitu, bentuk penceritaannya. Ya. Oke. Hebat ya dia, hebat ya. Ini juga kepikiran ibu produser ya. Menarik loh, yang satu bisa drama. Dan yang satu kan bisa ngikutin seiring umur mereka bertambah. Mungkin bisa menjadi tambah dewasa. Iya. Yang ini masih bisa young and musically. Jadi kayak. Tapi yang lo bilang tadi itu bener banget gitu. Begitu banyak orang mengenal Ada Apa Dengan Cinta. Tapi dengan dunia social media itu fragmented sekarang. Potongan-potongan ini ada di mana-mana. Dan juga sekarang Bawa lagi. like ada eksplosi, ada ledakan dan kemunculan luar biasa dari bakat-bakat baru. Maksudnya kayak ketemu Lea, ketemu L, yang punya kemampuan untuk perform, And confidence. suara dan kepercayaan diri. Plus sebenarnya menarik banget cerita Ada Apa Dengan Cinta ini dalam Rangga dan Cinta itu dibawakan dengan kepekaan mereka hari ini. Maksudnya mereka juga contribute dalam pemikiran kami gitu ya, bagaimana mereka generasi ini deal with the ADC problem yang dulu gitu. Dan mereka melalui tahapan yang dengan sangat disiplin ya. Ikut gitu di dalam semua proses, mencoba memahami periodenya, mencoba memahami karakter mereka, mencoba hidup di dalamnya. Ketika kami memilih mereka pun, perasaan kita nih, ini cocok jadi Alia karena ini nih. Dia punya sesuatu sebagai pribadi yang bisa dia berikan ke dalam perannya gitu. Membuka diri juga untuk menyerap energi mereka. Ya. Bagaimana mereka menerjemahkannya, sensitivitas mereka. Dan akhirnya jadi karakter Rangga versi L misalnya. Menjadi Cinta versi Lea gitu. Aku merasa waktu kalian buat ini tahun 2002. Pasti kenangan-kenangan SMA-nya masih belum terlalu jauh dari periode itu. Masih kayak 10 tahun lah. Lebih sih, tapi jadi itu yang menarik sebenarnya. Sekarang kan udah 40 tahun let's say. Yes. As a producer and director, how do you still remember the SMA days? Kecuali ada masukan dari anak-anak SMA yang sekarang kan? Sebenarnya dua-duanya. Gue tuh ngerasa, gue gak tahu ya orang lain ya, tapi semua yang gue temui, masa SMA itu yang paling gak terlupakan. Lo udah ngalamin banyak hal, setiap kali kita mau mungkin refleksi atau memikirkan sesuatu yang bahagia, atau lo lagi sedih patah hati, lo akan inget gitu masa SMA. Gitu. Jadi masa SMA itu sebenarnya masa yang sering banget kita pikirnya adalah masa yang gak terlalu penting, but I think it's the most important thing. Kalau ngomong coming of age, jadi blueprintnya kita ya. I believe so. I believe so tuh sekarang. Iya, kalau kita balik dulu gue pengen apa ya waktu gue masih SMA. Kita pasti lupa kerjaan pertama kita apa, kita pasti lupa waktu itu hustle gue apa. Tapi SMA tuh orang pasti ingat. And we're so true, sangat honest dengan perasaan kita juga gitu. Tentunya dengan peer pressure juga, dengan tekanan dari keluarga. Itu kan momen kita bilang, Bapak, Ibu, udah deh gak usah ikut campur gitu kan. Kita pengen banget jadi dewasa gitu. Tapi at the same time kita juga mencari kalau ada apa-apa gitu. Tapi di saat yang sama ada pressure juga di sekolah kan. Geng-geng gitu. Terus itu orang-orang pintar, itu orang-orang kaya, itu orang-orang yang terpinggirkan gitu. Di situ kita belajar paling banyak hal dalam
komunitas yang namanya sekolah menengah ini gitu. Aku mulai Mas Riri berarti ngedirect yang ini kan, Sama yang kedua. Yes. Yang kedua. Yang dulu disutradarai oleh Rudi Sudjarwo. Ada yang ADC1 kan? Yes. Benar. Ada gak sih elemen SMA dari Mas Riri yang kebawa ke film ini? Kalau menurut gue di film ini it's Rangga dan cinta, bukan ada apa dengan cinta. Jadi posisi Rangga, posisi perspektif cowok gitu agak sedikit lebih tebal di sini. Jadi rasanya itu ya bukannya tidak ada di film pertama, tapi kompleksitas, kedalaman, siapa tokoh ini akan kita punya ruang untuk lebih mengenalnya gitu. Dan mungkin itu in a way karena it's a musical ya. Jadi biar bagaimanapun cerita Rangga itu juga dia sampaikan, dia lantunkan lewat lagu gitu. Jadi kita harus menggali sedikit lebih jauh aspek itu dari dia gitu. Nah itu yang mungkin akan significantly beda kalau dibanding dengan yang dulu gitu. Siapa Rangga ini gitu. Kita kayak punya ruang untuk mengenali Rangga lebih jauh. Ini castingnya, did you find the right character for this? Yes. Yeah. Oh, absolutely. Ya. Sudah pasti ya. Absolutely. Walaupun netizen berkata apa, kalian firm. Oh yes. Ini adalah pilihan yang paling tepat untuk Yes. karakter Rangga dan Cinta. Yes. Yay. Excited banget sebenarnya. Maksudnya kayak tadi gue bilang skeptik yang ada di luar sana, menurut gue itu exciting gitu. Karena semua mencintai ada dengan cinta. Semua punya memorinya. Jadi buat kami itu kayak excited banget untuk lihat, terutama mereka yang dulu ada di kehidupan ada apa dengan cinta, untuk melihat Rangga dan Cinta hari ini gitu. Karena banyak banget, kita sebenarnya kan udah muter film ini untuk beberapa private screening lah ya, untuk ngecek gitu. Bagaimana respons milenial, bagaimana respons the young Gen Z gitu. Dan banyak banget milenial yang mbak, aduh gue takut banget mau nonton mbak. Gue takut banget soalnya memori gue sama Ada Apa Dengan Cinta itu tebel banget, gue takut gitu. Mungkin dia takut keluar dan bilang, aduh mbak kacau loh gitu kan, nggak oke banget gitu. Tapi so far ya gue nggak bisa bilang gimana ya. Tapi I think semuanya mendapatkan tadi yang gue harapkan itu semua gitu. Memori itu, kemudian rasa yang baru juga ada, dan emosi yang mungkin karena ini ada musik juga gitu, ada lagu, itu menjadi lebih tebal gitu emosinya. Hopefully semuanya bisa merasakan itu, dan gue excited banget untuk semua orang kayak melihatnya, taste it mengalaminya gitu. And look at this, gila, anak-anak yang umurnya masih begitu muda ini dan baru pertama kali loh. Jof, baru pertama kali di layar lebar. Mungkin ada 2 orang, 3 orang yang sudah pernah, tapi itu paling juga baru sekali, and not central character gitu. Mungkin baru 2-3 orang lah gitu. So kita excited banget gitu. Nico juga sama, Nico is my producing partner di sini. Dan dia salah satu tugas pentingnya dia adalah melihat dengan hati-hati, membantu kami gitu, siapa pemeran karakter-karakter ini gitu, dan melihatnya dari banyak perspektif ya, terutama juga mempersiapkan mereka karena all this discussion ini akan terjadi dari awal, bahwa respons publik sekarang apalagi we know it dari awal. Udah ketebak ya? Iya. Udah kebaca ya? Of course. Jadi ini tolong kasih mereka penguatan mental supaya menghadapi. Just do your best gitu. Do your best, be yourself. Baca skripnya, rasakan karakternya, percaya kepada sutradaranya, dan kemampuan mereka tentunya gitu. Confidence mereka harus kita bangun, dan ya itu kita tuh memperkenalkan mereka di tengah-tengah syuting waktu itu, cast reveal itu. Jadi kita tuh sempat bilang jangan sampai mengganggu konsentrasi, kalau bisa nggak usah baca komen, cause we were like pengen jagain mereka banget gitu ya. Oke, reveal ke publiknya di tengah syuting? Di tengah syuting itu, kita mereveal mereka. Tapi seneng banget sih, karena tentu tetap ada yang skeptik, tapi yang excited itu juga ternyata banyak sekali gitu. Yang aku penasaran ya, ini tuh waktu kalian duduk di awal dan kalian mau rebirth ya. Apakah by design, di desain awal kan kayak kita cari yang mendekati Lux, yang mendekati Nico, kita cari yang mendekati Dian, atau kalian benar-benar
no, the character is this, the character is this. Siapapun yang bisa mainin karakter ini, go. Ya, yang kedua. Yang kedua, itu dari itu awal. Mungkin yang gak diterima sama penonton aja ya? Mungkin. Iya ya. Dan tidak gampang karena biar bagaimanapun semua yang ikut audisi film ini ada sekitar 700-an anak muda gitu yang antusiastik untuk ikut. Mereka pasti sudah punya bayangan siapa itu Cinta dan Rangga. Benar. Gitu. Yang in a way ada kayak cetakan perasaan dan emosi gitu. Tapi itu sesuatu kan yang biasa terjadi kalau mereka belum baca skrip gitu. Mereka belum mulai proses pengembangan bersama, penokohan. Dan di film ini tahapannya kan agak sedikit lebih kompleks dan dalam dibanding yang dulu karena mereka harus belajar menyanyi juga, kemudian mereka harus adjust juga dengan koreografi, beberapa koreografi yang ada di dalam numbersnya gitu. Dan kita sebenarnya udah meyakinkan mereka, teknologinya udah nyampe nih untuk kalau kita syuting nanti hampir sebagian besar dan tadinya maunya semuanya kalau bisa itu dinyanyikan live on set. Jadi kita punya teknologi sekarang yang memungkinkan sistem mereka mendengar musik itu nggak kayak dulu kan kalau kita syuting Playback gitu, kenceng. Ini bisa dengan gitu. Sekarang ada monitor kecil sekali. Ada. Sehingga kita bisa merekam sound recordist di lapangan, bisa merekam suara mereka dan mereka bisa bergerak dengan nyaman tanpa harus di-cut oleh suara speaker dan apa gitu. Dan itu mempengaruhi semua proses ya karena kru juga jadi sangat disiplin gitu. Kita semua bekerja in silence kalau musical gitu. Kalian udah kerja dari tahun 95, sekarang 2025. Ya. Pasti pernah berantem dong. Iyalah. Enggak, apa rahasianya nih? Supaya bisa kerja sama 30 tahun. Karena gini, saya pribadi juga kerja sama dengan adik saya. Kadang-kadang renggang, kadang-kadang cocok, kadang-kadang. Bahkan sampai sekarang kita channel YouTube udah tutup gitu kan. Kalian 30 tahun bareng gitu. Apa sih kuncinya gitu? Apa ya, Ri? Kuncinya? Ya coba kalian ini emang ini it's a deep question ya. What is the key? Mungkin satu hal yang paling gampang diterima dulu oleh semua orang bahwa kita running this company together kan, sama ada satu orang lagi namanya Mas Toto Prasetyanto gitu. Jadi kita memang punya base yang adalah rumah kita bersama dan kita punya orang-orang yang bekerja di sini dengan attitude yang sama, dengan frekuensi yang sama dan itu sudah berjalan sekian lama gitu. Mungkin ada lucknya juga ya, kita jadi orang-orang yang memang cocok aja gitu. Nonton filmnya sama sukanya, musik seleranya sama, makan seleranya sama. I think it's a good makanan pun. I think it's a good start, right? I think it's a good start gitu ketika kita nonton sesuatu yang keren ya gitu. Jadi di awal itu tidak ada perbedaan yang signifikan gitu. Tentunya dengan berjalannya waktu kita masing-masing akan berkembang kan. Ya. Dengan pengalamannya, Pasti. dengan apa yang dia rasakan. Tapi I think ini juga kenapa setelah sekian lama kita ngerasa kayak let's go back to those years waktu kita bikin film Ada Apa Dengan Cinta gitu dan celebrate lagi our 30th year gitu. Untuk ngelihat lagi, ingat nggak dulu itu gimana kita memulai ini semua? Semangat itu harus terus kita jaga dan kita jalani sampai hari ini gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak celebrating juga gitu. Dan kalau kita ributnya tuh lebih kayak we want apa ya? Berantem yang sebenarnya misalnya ngomongin proses film gitu ya. Nggak pernah yang sifatnya karena gue maunya gini, karena gue adalah produser atau karena gue sutradara gue maunya gini, enggak gitu. Lebih kayak ini film gimana caranya supaya bisa lebih baik, lebih bagus. Jadi berantemnya itu bukan berantem yang apa ya? Iya, bukan yang personal gitu. Dan ada series of success and failure kan, Jo. Maksudnya kita nggak selalu juga melihat ini sebagai sesuatu yang kayak, harus tambah lama tambah besar gitu. You know, kita bikin film besar, kita bikin film kecil, bikin film besar, bikin film kecil. Dan itu kita pegang personally. Terus ya kita pernah bikin film di
Timor di Atambua. Ya. Atambua 39. Benar. Di Sumba. Sumba Dreams, kita pernah kerja sama Butet di orang rimba gitu. Jadi banyak hal yang selalu reset ourselves dari karena kadang-kadang sukses juga gede banget ya, kayak kita pernah bikin Petualangan Sherina itu gede banget, itu record breaking film pertama itu big box office. Ya. Terus habis itu kita bikin Eliana, film yang kecil banget ya, yang syutingnya 14 hari, pakai digital video gitu, pakai teknik indie guerrilla. Habis itu kita bikin Ada Apa Dengan Cinta, dan itu meledak luar biasa lagi. Terus habis itu kita bikin film aktivisme politik gitu. Oh iya, Nico. Iya, sebenarnya ada masa-masa yang kita kayak, aduh, ini bikin melulu kapan ada respons yang like a yang market. Pasar suka lah gitu kan. Gitu. But we keep on doing it gitu, sampai Laskar Pelangi. Makanya itu aku apresiasi, maksudnya itu keren banget loh, bahwa kalian tuh bisa still doing this 30 years later. Amin, semoga masih bisa terus. Still creating fresh stories. Kalau Mbak Mira harus mendeskripsikan Mas Riri, itu gimana? Atau mau Mas Riri dulu? Dia dulu aja ya. Oke. Kalau gue merasa Mira seniman dan produser. Biasanya produser itu sesuatu yang di dalam industri film sudah harus terlepas dari aspek-aspek yang sifatnya mungkin makro dari sebuah proses berkesenian gitu, which is gut feeling, emosi, perasaan gitu. Tapi Mira bisa menemukan itu, dan itu terjadi karena dia tetap hidup gitu, dengan musiknya dia, dengan mimpi-mimpi keseharian ya, bukan mimpi-mimpi yang ketinggian gitu ya, kesehariannya dia, dan juga modesty gitu, kesederhanaan dan pernyataan yang jelas tentang cukup itu apa gitu. being enough. Jadi kalau satu kata apa? Atau 1-2 kata? In short. Ya dia ideal. Ideal tuh sebuah penghargaan yang tinggi loh. It is, thank you. Ideal. Wow. Gak mau bilang kalau You're welcome. Mbak Mira. Wah, apa ya? Boleh the long form terus the short form. Oke, long formnya mungkin gue ngelihat Riri itu sebagai orang yang haus ilmu. Dia tidak berhenti belajar dari dulu ya. Keinginan untuk baca buku, menghadiri berbagai event yang terkait culture, yang terkait kesenian, politik gitu. Terus dia juga masih mengajar gitu. Jadi buat dia, kalau gue ngelihat dia tuh kayak ilmu itu penting banget gitu. Kita harus bertanggung jawab kalau emang kita punya privilege untuk bisa belajar. Kita harus belajar dan kemudian juga harus mengajar gitu. At one point gue juga merasa gue begitu. Tapi di satu titik kayak oke, gue kayaknya masih harus nyelam, masih harus naik gunung, hiking, NTT, Sumba. Tapi kalau dia nggak berhenti. Bahkan kadang-kadang gue juga bingung sendiri. Lagi mau syuting dia masih, Mir gue boleh ngomong bentar nggak? Ini lagi persiapan. Oh iya, gue mau ngambil S3. You what? Ya gitu sih. Menurut gue dia house knowledge. Itu in short dia house knowledge. Iya. Fountain of knowledge juga. Fountain of knowledge. Akurat deskripsinya? Ini akurat gak deh? Fountain of knowledge. Thank you Mir, thank you. Asik. Aku balik pertanyaan terakhir lah tentang Rangga dan Cinta. Ya. Kalian rilis ini di tahun ke-30 kalian. Yes. Ini kan crazy. Pertama ngomong tahun ke-30 tuh crazy. Masih rilis di tahun ke-30 itu juga something very crazy gitu. Cuma personally, what is Rangga dan Cinta? Ini secara pribadi ya, Rangga dan Cinta tuh apa buat kalian? Ya. Produknya tuh apa gitu? Ya. It's the power of youth. Kalau buat gue. It's the power of youth. Youth itu sebenarnya tidak, kalau gue kan melihatnya tidak usianya ya gitu, tapi that energy, that rasa ingin tahu yang besar, emosi yang selalu
mau kita jalani gitu. Dan buat kita yang udah 30 tahun, I think kita tetap mau dibilang we have that power of youth gitu. Di dalam ya, bahwa kita harus selalu kritis, kita harus selalu mau empati dan belajar terus, penasaran, curiosity, and terutama sebenarnya mengingat itu ya, rasa cinta itu. Because Rangga dan Cinta is about first love gitu. Which is so powerful, which is so important. Dan kita semakin berumur kadang-kadang mungkin udah lupa dengan rasa cinta itu. Kita kayak, kalau buat gue tuh kayak, gue mau ngerasain lagi itu semua. Dan harus dirasain. Dan ingin sharing gitu ke banyak orang. I hope filmnya dengan kita berinteraksi dengan anak-anak yang super young ini gitu, kita bisa dilihat bahwa oke, kalau orang nggak tahu siapa yang bikin, hopefully you can say, oh wow, berapa yang bikin umurnya gitu. Ini yang energi, mudah-mudahan itu masih tetap terasa gitu. And we need that, the country needs it too gitu. Dan maybe sebelum Mas Riri jawab ya, aku rasa gini, kalau ada filmmaker SMA atau filmmaker sekarang SMA atau kuliah bikin cerita tentang anak SMA atau kuliah sekarang. Oke, mungkin dia lebih raw dan lebih up to date. Mungkin ya, karena emang dia lagi hidup di zaman itu. Jadi ini direct translation of what they're feeling gitu kan. Tapi aku rasa kalau dari kalian ini udah ada kebijaksanaan. Jadi absolutely. With all these years, karena you're still holding on to that youth, aspek itu ada. Tapi ada juga expertise, karena udah bikin banyak film dan laku gitu kan. Dan ada juga kebijaksanaan karena ya you've gone through life. Yes. Plus sebenarnya kan dengan udah pengalaman itu semua, satu hal yang harus kita pegang, jangan menggurui gitu. Itu. Right? We let it be. Let it be, kita rasain lagi tanpa harus menggurui atau jadi judgmental terhadap cerita ini atau kehidupan remaja ini gitu. I think we want to be able to do that juga. Padahal it's very easy for you to judge kan, kayak benar, aku sebagai gue orang yang udah paling pernah ngerti. ngalamin, exactly ya. Kalian anak SMA mendingan kayak gini. No, you let them be. Yes, yes. I think that's important. Wow. Dari Mas Riri mungkin personally, the power of cinema. absolutely. The power of cinema. Bayangin. Wow. Tahun ini tuh kita 30 tahun. Dan tahun ini juga sebenarnya film udah dibikin oleh orang Indonesia itu 75 years. Karena 50 tahun yang lalu, tahun 50 pertama kali istilahnya orang Indonesia, orang pribumi benar-benar di belakang maupun di depan layar itu ada gitu, membuat film gitu ya. Film Setelah apa tuh? Penasaran deh. Judulnya Long March, Darah dan Doa. It's about political journey of some soldiers dari masa revolusi dari Jogja ke Bandung gitu. Masuk akal di era itu. Yes. Sangat masuk akal. Terus for us lagi-lagi ada Dengan Cinta 23 tahun yang lalu, it's a film yang mengubah hidup kami gitu. You know, to certain extent ya. Maksudnya menyadarkan kita bahwa penonton remaja itu is such an important element dari demografi penonton dan Indonesia. Perkembangan ke depan. Dan kemudian apa yang terjadi ke depan gitu. Waktu itu, jawab itu jam 9 pagi di hari pertama ADC main. Itu anak-anak SMP pada ngumpul sebelum mallnya buka. Mereka udah bolos dari sekolah. Jangan dilakukan lagi. Untuk menjadi penonton pertama film Ada Dengan Cinta. Dan setelah itu, you know, semuanya bergerak gitu. So, and also the aesthetic of it is different. Ada point of views, you know, ada poetry di dalamnya, ada banyak makna, ada banyak, you know, like representation of yang orang-orang yang tidak terdengar gitu. Karena Ada Dengan Cinta itu ada cerita juga tentang the side of bagian dari Indonesia yang tidak nyaman dibicarakan di film-film komersil misalnya. Tapi waktu itu diterima luar biasa gitu. So itu the power of cinema. Dan for us 30 tahun
kita masih bisa bikin film ini, a film about in a way like a full circle, kita kembali bekerja dengan remaja dan kita ada di sebuah era sinema yang baru, which is going to be powerful, going to be impactful, going to affect our life gitu. Abis ngobrol gini aku jadi jujur nggak sabar sih untuk nonton Rangga dan Cinta. Jadi Rangga dan Cinta akan tayang 2 Oktober nanti ya. Yes. Tadi ya, I like that power of cinema and the power of youth tadi. Yeah. And love. Yes, and love. Yeah, youth love cinema. Nice. Terima kasih banyak loh. Thank you banget. Udah boleh datang ke Udah kantor. ditengok. Udah ngajak ngobrol. Terima kasih banyak. Yeay. Semoga sukses filmnya. Amin. Semoga kalian dapat apa yang kalian harapkan. Amin. Yeah. I hope Apapun so. itu. Dan juga penontonnya mendapatkan itu semua. Karena kan budgetnya pasti. Nah, kita nggak usah bahas budget. Nah, cut. Kenapa Kuka? Kenapa? Itu kamu. Emang aku kan gak boleh jawab, Oh, iya. aku gak ada trailer. Di atas bumi ini ku berpijak pada jiwa yang tenang.